Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa di rumah? Dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya Dewa bisa hadir kembali menyapa Anda di program Bangga Jateng. Dan kali ini masih bersama Balkesmas Wilayah Pati, kita bakal membahas tuntas tentang isoman yang aman dan juga nyaman. Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan penambahan jumlah kasus baru terus melonjak dari hari ke hari sejak pertengahan Juni hingga memasuki bulan Juli 2021. Dalam sehari terakhir, hingga Rabu 7 Juli 2021, tercatat ada penambahan 34 ribuan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Merujuk data Worldometer, angka penambahan harian kasus COVID-19 itu merupakan yang tertinggi di dunia per 7 Juli. Hingga kini, sudah ada 2.300.000-an orang di Indonesia yang terdeteksi positif COVID-19. Sebanyak 1.900.000-an pasien COVID-19 tercatat sudah berhasil sembuh. Namun, 62 ribuan orang lainnya tidak selamat saat berjuang melawan COVID-19. Di sisi lain, masih ada 343 ribuan kasus aktif atau orang yang saat ini masih bersatu positif dengan COVID-19 dan belum pulih. Di antara mereka, ada pasien dengan gejala berat, gejala sedang, gejala ringan, ataupun tanpa gejala. Mengingat fasilitas yang terbatas, layanan kesehatan di rumah sakit kini difokuskan untuk perawatan pasien COVID-19 dengan gejala berat dan sedang, sementara banyak pasien COVID-19 lainnya yang mengalami gejala ringan ataupun tanpa gejala diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri. Proses isolasi tersebut dilakukan di fasilitas milik pemerintah atau jika tempatnya terbatas di rumah masing-masing pasien yang sedang positif COVID-19. Dan tentunya, mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah perlu perhatian karena tidak sewaktu-waktu bisa dipantau kondisinya oleh tenaga kesehatan. Perkembangan gejala yang semakin memburuk bisa berakibat fatal untuk mereka. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana agar selama menjalani isolasi mandiri di rumah bisa dijalani dengan aman dan nyaman. Dan hari ini sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Silvi Aulia Rohman, dokter umum di Balkesmas Wilayah Pati. Halo, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Dewa. Gimana ini? Sehat. Mas-masan kenapa, Dok? Grogi mungkin ya Oh, sama Mas grogi Dewa ya. ya, tenang aja, Dok ya. Yang kedua ada Ibu Nuni Darwiati selaku penyintas COVID-19. Halo, Ibu. Halo Mas. Ini sebenarnya belakangnya harus ada SCOV, Bu, sarjana COVID. Ya alumni ya. Alumni ya. Dan tentunya acara Bangga Jateng kali ini bisa Anda saksikan di Simpang 5 TV channel 59 UHF, dan tentunya juga buat Anda bisa juga download aplikasi JPM Stream di Android Anda masing-masing via Play Store. Dan kali ini kita langsung aja memasuki pertanyaan yang pertama untuk Dr. Silvi. Ini masih banyak sekali yang bertanya-tanya tentang isoman. Dan apa sih alasan seseorang itu harus menjalankan yang namanya isoman, Dok? Oke, sebelum kita bahas isoman yang aman dan nyaman ya Mas Dewa ya, kita harus tahu dulu isoman atau isolasi mandiri itu apa sih ya. Yang jelas isolasi mandiri itu di rumah ya, di rumah sendiri bukan di rumah tetangga gitu ya. Apalagi sampai berkunjung-kunjung ke rumah tetangga atau tetangganya yang mengunjungi pasien ini ya. Jadi isolasi mandiri ini dilakukan sebagai upaya untuk memisahkan antara pasien yang sakit COVID dengan orang-orang yang sehat untuk meminimalisir penularan dari COVID-19. Dengan alasannya tadi untuk memisahkan antara pasien yang COVID-19 dengan yang orang yang sehat, maka dilakukan isolasi mandiri baik di rumah sendiri ataupun di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah gitu. Kalau di rumah sendiri tuh memang harus benar-benar di rumah sendirian atau boleh ada pihak keluarga tapi di tempat sendiri gitu, Dok? Nah, itu dia. Jadi, orang yang isolasi di rumah itu bisa ada keluarga yang satu rumah tapi harus dengan memperhatikan protokol yang benar. Nah, jadi ketika ada pasien yang sakit, maka harus dilihat dulu apakah rumahnya ini layak untuk dijadikan tempat isolasi. Apakah dia memiliki kamar privasi yang terpisah dari anggota keluarga yang lain, kemudian apakah memiliki kamar mandi yang terpisah. Nah, itu diupayakan untuk istilahnya meminimalisir antara nanti tidak satu kamar atau tidak satu kamar mandi dengan anggota keluarga yang lain gitu.
Oke, Dokter Silvi. Dan apa sih yang menjadi syarat seseorang yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 itu bisa menjalani isolasi mandiri? Nah, isolasi mandiri ini perlu saya luruskan. Jadi untuk pasien siapa saja sih yang bisa menjalankan isolasi mandiri di rumah? Yang pertama itu adalah pasien yang terkonfirmasi, ya, terkonfirmasi positif dari PCR maupun dari swab antigen. Terkonfirmasi sendiri itu dibagi menjadi dua yang bisa diisolasi, ya, isolasi mandiri di rumah. Yang pertama yaitu terkonfirmasi tanpa gejala. Tanpa gejala. Ya, betul. Terus yang kedua adalah terkonfirmasi dengan gejala ringan. Itu bisa diisolasi di rumah. Kemudian ada ini yang jarang diketahui, adalah kasus kontak erat. Nah, kasus kontak erat ini juga harusnya diisolasi memang. Diisolasi selama 14 hari. Kontak erat ini bisa tanpa gejala maupun dengan gejala ringan. Berarti ada dua kasus ya tadi, terkonfirmasi maupun yang kontak erat. Itu dia harus menjalani isolasi mandiri. Gitu. Oke, selanjutnya untuk mewaspadai seseorang terkena virus COVID-19 ini bagaimana cara mengenali seseorang itu terkonfirmasi COVID-19? Kalau kita lihat secara kasat mata bahwa orang yang tanpa gejala kan seperti orang-orang yang biasa aja gitu kan. Itu gimana Dok untuk mengenalinya? Kalau untuk mengenali sendiri, kalau Mas Dewa taunya gimana? Kalau saya curiga orang itu jangan-jangan sakit COVID, nah gimana Mas Dewa? Kok dilempar ke saya Dok ya? Tapi kalau sekarang kan kita bisa melihat orang tuh biasanya batuk, pilek gitu. Kita tuh udah parno sendiri ya kan Ya, dengan keadaan betul. seperti itu. Jadi kita sudah mulai jaga jarak. Walaupun belum tentu itu orangnya terkena COVID-19 gitu. Menurut saya, kalau versinya dokter? Nah, betul sekali. Betul jawaban Mas Dewa. Jadi yang patut kita curigai terlebih dahulu adalah adanya gejala. Ya Ya. kan? COVID-19 dia menyerang sistem pernafasan. Berarti otomatis dia akan menimbulkan gejala pernafasan. Seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, atau bisa disertai dengan sesak mungkin. Nah, terus gejala yang lain, tambahan yang lain apa sih selain gejala yang kayak batuk pilek biasa? Yang kedua, dia ada riwayat kontak. Nah, riwayat kontak misalnya ternyata dia ada riwayat kontak dengan pasien yang positif COVID-19. Nah, kontaknya itu seperti apa sih? Apakah ketika kita say hi udah termasuk riwayat kontak? Enggak. Jadi riwayat kontak ini dikatakan kontak erat jika ada seseorang yang dia kontak dengan pasien COVID positif selama durasi 15 menit atau lebih, kemudian dengan jarak 1 meter tanpa menggunakan APD yang standar, misalnya nggak pakai masker tuh. Terus ada lagi yang dia ada riwayat kontak secara fisik, misalnya habis kita salam-salaman gitu, terus nggak cuci tangan, atau habis pegang-pegangan nggak cuci tangan, itu baru dikatakan kontak gitu ya. Jadi kalau ketemu temennya cuma say hi, cuma lewat 1 menit, ya udah itu nggak kontak gitu ya. Nah, jadi selain ada gejala sama riwayat kontak, ada juga riwayat dia tinggal atau melakukan perjalanan di daerah yang memiliki resiko tinggi penularan gitu ya. Nah, dulu kan kita ada zona-zona gitu ya, sekarang hampir rata. Nah, berarti selain dari gejala seperti infeksi saluran pernafasan tadi, dia juga ada riwayat kontak beserta dengan tadi riwayat perjalanan atau tinggal dari daerah yang resiko penularannya tinggi gitu. Jadi ya sesuai anjuran pemerintah ya, mending di rumah aja ya Dok ya. Betul. Oke, setelah seseorang itu dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 atau mengalami tanda dan juga gejala seperti yang sudah dijelaskan tadi, langkah berikutnya yang harus dilaksanakan orang tersebut itu apa Dok? Oke, kita lihat dulu nih. Semisal kita curiga ada keluarga kita nih yang batuk pilek, terus habis ketemu sama orang yang ternyata positif. Nah, kita harus ngapain? Itu yang pertama, dia belum tahu ya, misalnya ada kasus seperti itu. Yang pertama kita harus hubungin fasilitas kesehatan setempat atau satgas setempat untuk mengecek benar enggak sih ya gitu kan, terinfeksi apa enggak, dia positif atau enggak gitu. Nah, kalau sudah dicek ternyata hasilnya positif, nah yang pertama kali dia harus lakukan, dia harus mematuhi dari protokol isolasi mandiri. Jadi misalnya udah tahu positif nih, langsung dia ngasih tahu ke tetangganya atau ngasih tahu ke saudaranya, enggak, langsung dia diam di tempat isolasi mandiri. Kemudian vaskes yang memantau, yang tugasnya memantau adalah yang nantinya akan memberikan terapi, memberikan edukasi gitu ya. Itu yang perlu dilakukan oleh pasien ini.
Terus yang kedua, oleh keluarga. Misal, oh ternyata si bapak positif, lalu ibu sama anaknya harus ngapain gitu kan. Nah, ibu sama anaknya ini otomatis akan menjadi status kontak erat karena satu rumah dengan si bapak tadi. Maka keluarganya ini pun harus menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari gitu ya. Nah, selain dari isolasi tadi dilakukan tracing namanya. Jadi apakah si ibu sama si anak ini juga positif gitu. Nah, kalau dia positif kan otomatis statusnya yang tadinya kontak erat menjadi status terkonfirmasi gitu kan, karena nanti akan protapnya akan berbeda. Orang-orang yang terkonfirmasi kalau dia tanpa gejala maka isolasinya adalah selama 10 hari, sedangkan untuk yang dengan gejala ringan isolasinya adalah 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Sedangkan untuk orang yang kontak erat dia masa isolasinya adalah 14 hari. Oke, dan kebutuhan untuk isolasi sendiri tuh yang bisa kita penuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari itu apa, Dok? Kebutuhan secara apa? Apakah alat, apakah Kayak mungkin makanan atau vitamin yang bisa kita konsumsi gitu. makanan atau vitamin gitu ya. Kalau orang-orang pada nanya sebenarnya COVID itu obatnya apa biasanya gitu ya, terus harus nyiapin apa kan kadang bingung gitu ya. Kalau COVID sendiri anjurannya dari KMK itu adanya terapi simptomatik, jadi berdasarkan gejala. Misal si pasien ini ada demam, batuk pilek, diberikan terapi sesuai gejala atau terapi simptomatik. Kemudian untuk yang kedua adalah multivitamin. Ya, multivitamin ini tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas. Nah, kalau Mas Dewa sering tahu nggak sih kalau pas zaman-zaman COVID pada beli vitamin C gitu kan? Nah, itu suplementasi vitamin C itu diberikan 500 mg setiap 6 sampai 8 jam gitu ya. Kemudian ada suplementasi vitamin D. Vitamin D ini diberikan 400 sampai 1000 international unit tiap 24 jam gitu ya. Terus ada lagi pernah ini azitromisin sama oseltamivir, biasanya pada rame nyari itu ya. Nah, itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk yang asimptomatik ataupun yang gejala ringan, tapi diberikan pada kasus-kasus tertentu gitu. Nah, ini juga sedikit pemberitahuan buat pemirsa di rumah. Jadi jangan ketika kita mendengar orang bilang ABC kita langsung beli semua itu, tapi sesuai dengan gejala-gejalanya, Dok. Ya. Betul, nanti pertimbangan dari dokter pemantaunya sendiri gitu. Oke, terima kasih Dokter Silvi, dan sekarang kita bakal menuju ke Ibu Nuni. Halo Ibu Nuni. Halo Mas Dewa. Oke, gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Eskaf ya Bu ya? Sudah lolos. Sudah lolos ya. Oke, untuk Ibu Nuni sendiri, bagaimana nih pengalaman yang Anda alami selama menjalankan masa-masa isoman? Kalau boleh saya ngomong, sangat berkesan dan menyakitkan. Yang berkesan dulu deh Bu ya. Cukup sekali. Cukup sekali ya. Karena kalau sakit lain kita bisa mendefinisikan. Mungkin, oh sakit kepala, oh sakit perut. Ini kalau COVID, itu semua sakit Mas. Semua sakit. Iya, karena kebetulan sebenarnya itu kita kena COVID itu ya, saya kena itu dari suami. Suami saya 2 minggu sebelum dia positif itu sudah batuk pilek, sudah tes dan negatif. Ayam kan, karena sudah 2 minggu lolos, istilahnya kan sakit yang ini masa sih COVID, kan kita masih seperti itu. Nah kebetulan yang ini itu malah nggak ada batuk pilek, cuman panas 2 hari ya, panasnya itu cuman 2 hari. Terus habis itu swab positif lah. Akhirnya saya pun kan, aduh aku kontak erat kata gitu. Akhirnya kena tracking kan Mas, saya juga di swab. Tapi waktu itu saya masih negatif. Cuman karena kita satu rumah dan akhirnya suami saya bertambah panas ya, panasnya semakin tinggi, tambah gejala yang lain. Kita kena itu kan pas puncak-puncaknya ya, jadi untuk cari rumah sakit aja kan itu susah ya. Dan kebetulan waktu itu kan kita dirawat oleh dokter dari Balkesmas wilayah Pati. Jadi memang akhirnya ya kita selalu kontak, selalu berkonsultasi dengan beliau-beliau. Jadi saat Bu Nunik terpapar COVID-19 itu isolasi mandirinya di rumah? Di rumah Mas. Di rumah, oke. Tadi yang nggak menyenangkan Bu ya, yang menyenangkan apa Bu? Yang menyenangkan ya kita itu jadi menghargai arti sehat. Ternyata sehat itu sangat berarti.
nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya ya Bu Iya. ya. Kalau sakit malah bernilai ya Bu ya. Berjuta-juta ya Bu ya. Iya, udah mahal, sakit lagi. Oke, Bu Nuni, saat menjalani isolasi mandiri di rumah, itu kendala-kendala atau permasalahan apa yang Anda alami? Alhamdulillah, selama saya isolasi di rumah kami ya, karena kita satu rumah ya Mas ya, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Iya. Karena alhamdulillah banyak support ya. Memang benar kata Pak Gub, jogo konco, jogo tonggo. Itu benar-benar kita rasakan di saat seperti itu. Ada yang nganteri jajan, ada yang nganterin obat, macam-macam lah, malah banyak makanan Mas. Banyak makan Bu ya? Iya, Masih sisa Bu? masih main ke rumah. Ada lagi mungkin Bu, kendalanya nggak ada berarti ya? Dah, Alhamdulillah nggak ada ya? untuk kendala, karena kita dibawa dari Bagas Pati ya, dokter-dokter juga sangat mensupport kalau kita ada keluhan, misalnya ada gimana, kita konsultasi, karena kita kan bisanya cuman telepon, video call kayak gitu ya Mas. Alhamdulillah kita sangat direspon. Oke, Ibu Nuni, luar biasa ya. Baru segmen pertama, tapi obrolan kita sudah sangat menarik. Dan tentunya saya ingatkan kembali buat pemirsa di rumah, jangan sampai lupa ya. Selalu saksikan Bangga Jateng dari Simpang 5 TV channel 59 UHF, atau bisa ditonton secara streaming di JPM Stream yang bisa Anda download dari HP Android Anda masing-masing. Dan tentunya kita bakal kembali lagi di Bangga Jateng. Kembali lagi di Bangga Jateng, masih bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Dr. Silvi Aulia Rohman, dokter umum di Balkesmas Wilayah Pati, dan juga ada Ibu Nuni Darwiyati selaku penyintas COVID-19 ya. Kita tadi sudah banyak sekali yang kita bahas di segmen yang pertama, dan tentunya juga masih banyak nih informasi dan juga pertanyaan yang bakal saya tanyakan pada Dr. Silvi dan juga Ibu Nuni ya. Kembali ke Dr. Silvi, bagaimana untuk mengetahui bahwa seseorang itu harus isoman atau dirawat di rumah sakit? Oke, kan tadi di awal dijelaskan ya, Ya. kalau pasien ini termasuknya asimptomatik atau tanpa gejala maupun yang gejala ringan, dia bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan syarat tadi rumahnya harus layak untuk dijadikan tempat isolasi. Nah, lalu kemudian ada kriteria lain, yaitu untuk gejala sedang, berat, dan kritis. Itu diharuskan untuk isolasi di rumah sakit ya. Nah, kapan sih? Sama satu lagi yang perlu saya sampaikan, karena ini kita membahas isoman ya. Ada beberapa kasus di mana pasiennya isoman ini harus dirujuk ke rumah sakit. Yang pertama itu ketika di dalam masa isolasi ternyata ada perburukan gejala, misal nih Mas, yang tadinya cuma demam ringan, batuk ringan, kemudian muncul gejala sesak nafas. Gejalanya muncul nih, sesak nafas. Ketika diukur saturasi oksigennya kurang dari 93. Kemudian ada demam, demamnya sudah dikasih terapi tapi tidak turun-turun. Nah, itu merupakan syarat untuk dilakukan rujuk. Jadi ada beberapa keadaan yang nggak boleh nih isolasi terus sampai 10 hari gitu. Tapi ada kriteria perburukan gejala yang memang harus dirawat di rumah sakit. Apalagi kalau pasien ini memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tidak terkendali gitu. Oke, dan bagaimana nih Dok ketika ada seseorang yang sudah isolasi mandiri di rumah dan tiba-tiba membutuhkan pertolongan yang sifatnya medis ke rumah sakit? Apa yang harus pasien lakukan? Nah, itulah perlunya adanya Satgas COVID ya, karena kita tidak bisa misalnya di era pandemi ini kita bertindak sendiri, oh kita mau ngapa-ngapain bingung mesti ya. Nah, itulah tugasnya Satgas COVID, kita bisa menghubungi dari dokter pemantau dari fasilitas kesehatan yang memantau kita,
kita biasanya diberikan layanan telekonsultasi. Jadi misalnya, dok, ini keluarga saya ada yang sesak ya dok ya, ketika saya ukur saturasinya kok kurang dari 93, ini saya harus bagaimana dok gitu. Biasanya dari petugas kesehatannya dia akan melakukan tindakan, mencari tempat rujukan, kemudian melakukan pertolongan pertama jika memang itu diperlukan gitu. Jadi kita ke fasilitas yang terdekat atau emang tiap pasien sudah ada dokter pemantaunya sendiri? Nah, biasanya kan terlaporkan nih Mas, makanya itu pentingnya melapor. Jadi misalnya sudah tahu ada keluarga yang positif, segera laporkan. Biasanya akan dipantau, entah melalui bidan desa atau satgas COVID. Jadi dipantau apakah aman saja isomanya, apakah ada perburukan gejala gitu. Jadi mohon dilaporkan gitu. Oke, Dokter Silvi. Ya, kita ke Bu Nuni terlebih dahulu ya. Bu Nuni, setelah Anda menjadi alumni COVID-19 ya, mungkin ada saran bagi orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Kalau saran saya seperti yang pernah kami alami, jangan panik. Itu yang pertama. Jangan bingungi ya Mas istilahnya. Karena kan biasanya dari grup WA sebelah, kanan kiri, itu kan ada yang ngomong minum ini, minum itu, kayak gitu. Yang namanya orang pengen sehat sih ya, ya wajar lah. Yo misalnya kasarannya gini Mas, harga berapapun tak beli, yang penting cepat sembuh, kan mesti kayak gitu. Tapi kalau saran saya, sebelum kita membeli atau meminum obat-obat yang mungkin banyak sekali masukan, saya pun sendiri itu seperti itu, katanya obat Cina kah, obat Jawa kah, obat macam-macam, konsultasikan dengan dokter yang merawat. Karena biasanya kalau sudah terkonfirmasi seperti tadi dokter Silvi ngendikan ya, pasti ada grup WA untuk pasien dalam satu wilayah itu. Tanyakan kepada dokter yang merawat, karena memang beliau-beliau yang lebih paham kondisi kita. Kalau saran saya seperti itu. Terus jangan banyak membaca berita-berita yang negatif. Itu akan semakin membuat kita pikiran, stres. Jadi akhirnya kita mikir gini, iki panas rak yo, iki sesek rak yo. Kayak itu kayak gitu. Itu yang saya alami sendiri. Pokoknya kita harus berpikiran negatif, berpikiran positif, banyak-banyak berdoa. Oh iya, Ibu Nuni sudah bilang bahwa untuk faktor psikis kita harus menghilangkan melihat berita-berita yang negatif atau apa yang bisa membuat kita down. Nah, untuk Ibu Nuni sendiri, untuk menghilangkan semua itu, apa sih aktivitas yang dilakukan ketika isolasi mandiri di rumah? Kadang kita kan tahu sendiri bahwa ketika kita nonton TV, pasti kebanyakan beritanya juga COVID, di story teman juga COVID. Nah, untuk mengelabui itu semua itu gimana Ibu Nuni? Kalau saya kemarin kan 7 hari pertama itu suami saya kan agak parah Mas. Cuman karena kemarin itu pas Juli itu kan memang cari rumah sakit, nggak ada rumah sakit kan. Akhirnya kan di rumah ya, saya merawat suami saya, kemudian berjemur, minum vitamin, minum obat sesuai gejala kan wajib ya itu. Terus menanam kembang, mencari kesibukan. Malah jarang-jarang kita nonton TV. Jarang. Iya. Kalau nonton TV paling yang ditonton ya cari-cari kayak kartun ya, kayak gitu sih. Karena berita di luar itu apalagi Juli itu kan meledak banget kan itu. Malah di syuting lagi di depan tiap-tiap UGD di rumah sakit. Itu kita juga waduh, itu nggak kerasa kayak kita itu bingung sendirilah. Oke, jadi Ibu Nuni itu menjalankan aktivitas di rumah tuh sebenarnya seperti biasa aja ya, tapi meninggalkan yang namanya nonton TV itu untuk menghindari pemberitaan-pemberitaan yang membuat kita down gitu ya. Stres sebenarnya. Jadi seperti nanam bunga, mungkin juga aktivitas di rumah yang lainnya. Bersih-bersih kan gitu otomatis membantu off kan, Mas. Malah itu bisa meningkatkan imun tubuh ya, karena kita beraktivitas ya. Oke, terima kasih Bu Nuni. Kita kembali lagi ke Dokter Silvi. Saat isolasi mandiri, apalagi kita yang mungkin tidak dari tenaga kesehatan mungkin masih bingung ya, apa sih alat-alat apa yang emang perlu kita sediakan saat kita menjalankan isolasi mandiri? Oke. Oh, jadi alat-alatnya ya, biasanya nggak usah banyak alat sebenarnya kan, tapi ada rekomendasi yang pertama untuk
pemantauan dari suhu tubuh. Itu kan standar nggih. Standar berarti punya termometer. Nah, karena untuk memantau dari suhu tubuh ini apakah dia demamnya itu menetap atau tidak, karena harusnya ketika demamnya itu sudah diterapi dia akan turun demamnya, tapi kalau demamnya dia sudah diberikan terapi kok bertahan sampai 3 hari lebih, nah itu patut diwaspadai. Kemudian yang kedua itu adalah yang penting nih, oximeter ini untuk menilai saturasi oksigen di dalam darah gitu. Kenapa butuh oximeter? Karena kita kan COVID itu menyerang pernafasan, jadi sangat mungkin ketika terjadi perburukan dia akan menunjukkan saturasi yang rendah gitu. Misalnya nih ada pasien sesak, saya kok ngerasa sesak ya, nah jangan hanya sesak tapi kita harus cek ukur, oh ternyata sesak tapi saturasinya masih 97 nih, berarti kan masih aman, mungkin dia perlu tarik nafas dalam gitu, perlu istirahat dulu. Tapi ketika sesaknya dibarengi dengan oximeternya menunjukkan angka 92 misal, oh itu berarti harus dirujuk gitu. Jadi penting sekali alat-alat standar seperti itu. Sama yang perlu saya edukasikan adalah untuk menilai frekuensi nafas nih. Jadi sesak itu juga harus dinilai dari frekuensi nafas, dihitung selama 1 menit. Jika lebih dari 30 kali per menit, maka itu harus patut diwaspadai, harus segera menghubungi dokter yang memantau gitu. Nah, untuk protokol sendiri yang harus dijalankan seseorang ketika menjalani isoman itu seperti apa? Kalau protokolnya sama ya, prokesnya ya kayak mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker gitu ya. Intinya ketika dia isolasi, dia harus meminimalisir kontak dengan anggota keluarga yang lain. Itu yang pertama, harus taat ya. Nah, sama ini, isolasi mandiri itu ya isolasi, bukan artinya kita berkunjung ya. Atau ada saudara yang, oh saya sakit COVID, terus dikunjungin. Nah, itu yang salah. Berarti yang pertama harus taat dulu, taat isomannya. Terus yang kedua, bisa dilakukan dari gizi. Jadi, ketika orang terkonfirmasi COVID-19, maka yang harus diperbaiki adalah imunitasnya, ya kan? Nah, imunitasnya itu salah satunya didapat dari gizi. Gak ada pantangan makan nih, gak ada pantangan. Boleh mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama yang tinggi protein gitu. Terus yang ketiga, benar kata Bu Nuni tadi ya, aktivitas fisik. Entah dari hal sederhana seperti menanam bunga ya Bu Nuni ya, menanam bunga itu kan aktivitas fisik. Kenapa saya edukasikan aktivitas fisik ya Mas? Karena pada pasien COVID itu kan dia menyerang sistem pernafasan paru-paru. Ada kasus yang gimana terdapat gejala sisa. Jadi walaupun pasien ini sudah selesai isolasi, sudah negatif, dia ada gejala sisa, misal kayak masih sering sesak ya dok ya, masih sering ronggosan. Nah itu karena paru-parunya nggak terlatih. Makanya kami edukasikan selama menjalani isolasi sudah harus melakukan latihan pernafasan. Jadi ketika pasien ini selesai isolasi, maka dia akan kembali seperti sedia kala gitu. Kemudian satu lagi dari lingkungannya. Nah, lingkungannya ini kan nggak seperti kita isolasi penyakit yang lainnya, tapi ini isolasi yang dia penyakit yang penularannya lewat pernafasan. Jadi kalau bisa ventilasi dari ruang isolasinya diperbaiki. Jadi buka jendela tiap pagi supaya sirkulasi udara, cahayanya baik gitu ya. Terus untuk yang lainnya menyesuaikanlah tadi, kayak seperti jangan nonton hal-hal yang tidak perlu menakuti. Kalau perlu nonton Simpang 5 TV aja gitu biar tambah teredukasi gitu. Benar. Ya Mas ya. Oke, terima kasih Dr. Sivi, terima kasih Ibu Nuni, luar biasa sekali untuk informasinya yang telah disampaikan. Tapi tentunya masih bakal banyak sekali yang akan kita bahas di Bangga Jateng dengan tema isoman yang aman dan juga nyaman bersama Dr. Silvi dan juga Ibu Nuni. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu saksikan Simpang 5 TV di channel 59 UHF atau via aplikasi di JPM Stream yang tentunya bisa Anda download di HP Android Anda masing-masing. Tetap di sini di Bangga Jateng.
Kembali lagi di Bangga Jateng, tentunya masih bersama Dr. Silvi dan juga Ibu Nuni. Dan kali ini kita di segmen yang terakhir. Dan sebelum kita ke penghujung acara, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Dr. Silvi dan juga Ibu Nuni. Kali ini ke Dr. Silvi terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih ya, sebagai informasi, berapa sih jangka waktu yang diperlukan seseorang itu dalam menjalani isolasi mandiri? Oke, tadi dilihat dulu ya. Kita lihat yang bisa menjalankan isolasi mandiri adalah pasien yang terkonfirmasi ya. Untuk pasien yang terkonfirmasi tanpa gejala, maka jangka isolasinya adalah 10 hari. Ya, 10 hari. Kemudian untuk yang terkonfirmasi dengan gejala ringan, maka jangka isolasinya adalah 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Misal nih ada pasien, dia sudah terkonfirmasi positif tanggal 1. Nah, berarti ketika hari ke-10 atau tanggal 10 dia sudah tidak ada gejala, ditambah 3 hari. Nah, berarti dia benar-benar selesai isolasi itu setelah tanggal 13, gitu ya. Kemudian untuk yang kasus kontak erat. Kasus kontak erat ini jangka isolasinya adalah 14 hari. 14 hari dari sejak dia kontak dengan yang pasien positif. Seperti itu. Nah, jika ada misalnya duduk sudah isolasi mandiri selama 10 hari tapi kok masih ada gejala ya gitu kan biasanya gitu, maka bisa diperpanjang masa isolasinya sampai gejalanya itu mereda. Misal yang tadinya ada demam, ada sesak, kemudian dia mereda gitu. Nah, setelah mereda tetap harus ditambahin tadi 3 hari bebas gejala. Semisal dia harus diperpanjang isolasinya sampai tanggal 15 dia sudah tidak ada gejala atau sudah mereda, maka ditambah 3 hari. Berarti setelah hari ke-18 dia selesai isolasi gitu. Tapi semua itu harus disertakan swab kembali ya dok ya? Oh gitu. Nah ini yang perlu saya luruskan. Jadi untuk evaluasi atau follow up PCR ya. Nah itu kalau untuk pasien asimptomatik, pasien dengan gejala ringan, pasien dengan gejala sedang, tidak perlu di follow up dengan PCR. Nah, yang perlu di follow up dengan PCR itu adalah untuk pasien dengan gejala berat dan kritis gitu ya. Jadi misalnya kayak ada orang yang, "Dok, saya udah selesai isolasi nih di rumah, perlu PCR ulang enggak?" Enggak gitu. Oke, terima kasih Dokter Silvi. Ke Bu Nuni, di segmen akhir ini mungkin ada pesan untuk para pemirsa di rumah? Kalau pesan saya, mungkin Mas Dewa kan juga penyintas ya. Tahu aja sih Ibu lo ya. Pasti Mas Dewa juga tahu lah. Karena bagi saya cukup sekali saya merasakan ini, sangat tidak enak. Pesan saya buat teman-teman semua yang di rumah, pokoknya jaga kesehatan, manut. Kalau orang ngomong katanya edukasi itu tuh yang cuci tangan dan sebagainya, itu kan banyak sekali ya gandengannya. Wes pokoknya manut dulu wes di rumah, gak usah kemana-mana. Hati-hati kalau misalnya kerasa sakit, cepatlah berobat karena COVID ini benar-benar ada. Ini bukan prank Bu. Iya. Bukan prank ini Bu ya. Itu benar ada. Mungkin kalau sudah merasakan baru percaya. Kalau ada orang yang nggak percaya kan seperti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih Bu Nuni. Untuk Dr. Silvi, di akhir acara ini mungkin ada pesan dan harapan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atau buat warga yang mungkin ya masih was-was dengan pandemi COVID-19 ini. Iya, kalau saya pesannya mungkin orang-orang sudah pada bosan ya dengar pesannya ini. Bener nggak sih COVID itu ada, terus kenapa kita harus waspada sih terhadap sesuatu yang aku aja belum kena gitu loh. Maka saya nggak percaya gitu biasanya gitu. Tapi yang perlu saya tekankan adalah untuk pasien-pasien yang sudah sakit, untuk jujur, ini yang penting. Karena kalau dia tidak jujur, dia akan merugikan banyak orang ya, merugikan keluarganya, merugikan tetangganya, tenaga kesehatan yang merawat. Nah gitu, jujur. Terus yang kedua, upaya apapun yang kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini, menangani ini, bagaimana saya harus bersikap. Yang perlu saya sampaikan adalah seperti ayat waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a.
Jadi ketika kita menjaga diri kita, menjaga orang lain, menjaga kehidupan orang lain, maka sama halnya kita juga menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Jadi ketika kita mematuhi protokol kesehatan, sebenarnya tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri loh. Kita sedang berupaya untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, menyelamatkan umat manusia. Gitu, dari hal yang kecil. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sylvie, terima kasih juga buat Ibu Nunik sudah hadir pada kesempatan kali ini. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dari Dokter Sylvie selaku dokter umum di Balkesmas wilayah Pati dan juga Ibu Nuni Darwiyati selaku sarjana COVID-19 ya Bu ya, Iya, Mas. penyintas COVID-19, dan tentunya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, tetap harus jaga jarak, gunakan masker, pokoknya sesuatu hal yang tidak penting jangan dilakukan lah ya, mending di rumah aja gitu kan. Oke, demikian acara Bangga Jateng pada kesempatan kali ini, dan tentunya acara ini bisa Anda saksikan di channel Simpang 5 TV di 59 UHF, atau bisa Anda saksikan secara streaming tentunya dengan cara download aplikasi JPM Stream di Android HP Anda masing-masing via Play Store. Dan untuk saat ini saya Dewa mohon undur diri dari Bangga Jateng. Terima kasih dan sampai jumpa.